Ya, selamat berjumpa lagi dengan Ipin Teacher yang akan mengingatkan kembali matematika. Ya, dengan ini kami mulai masalah yang sekarang kita hadapi. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, ada suatu formula yang harus kita kuasai. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja. A pangkat P plus Q. Ya. Di bawahnya A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. A pangkat P dipangkatkan Q, maka sama dengan A pangkat P Q. Kemudian perkalian bilangan A kali B dipangkatkan suatu pangkat tertentu N, maka hasilnya A pangkat N B pangkat N. Kemudian kita lanjutkan untuk seterusnya. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. A pangkat M min N. A pangkat M dibagi N ya. Ini sama dengan akar pangkat M A pangkat M. Ya. Masalahnya. Sekarang contoh di dalam aplikasi ya. Di dalam aplikasi ini 5 kuadrat kali 5 pangkat 3 ya. 5 kuadrat kali 5 pangkat 3 ini sama dengan 5. Pangkatnya tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi di sini ada 5 pangkat 2 ditambah 3 ya. 5 pangkat 2 ditambah 3. Berarti kalau 5 pangkat 2 ditambah 3 ada 5 pangkat 5. 5 pangkat 5. Sekarang pembagiannya 5 kuadrat dibagi 5 pangkat 3. Maka hasilnya pangkatnya dikurangi saja. 5 pangkat 2 minus 5 pangkat 3. Ya, nih. 5 pangkat 2 min 3 sama dengan 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1. Kan sinar. Kemudian 5 kuadrat dipangkatkan 3 menjadi 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Ya, karena perkalian ini dipangkatkan sih. Di sini apa enggak? Ini coba dibuka. Oh, jendela ya? Hah? Jendela. Jendela mana? Oh iya. Apanya sih jendela apanya? Ada lampu ya. Lampunya itu ke atas ya. Iya ya. Lampunya mantulin jendela. Mantul, oh berarti pakai lampunya sih. Ayo, coba. Ya.
ya. Oh, emang jendela Pak itu. Coba ya. Ini. Iya, kan? Jendela apa sih? Ini. Keramik itu loh. Hah? Apa ini ya? Matiin tuh. Iya ya. Jendela. Oh, jendela sana. Itu kelihatan. Oh, kanan ya. Ya. Jendela nah. Paling sedikit ya. Tapi orang nggak lihat ini ya. Nggak kelihatan. Mau di save detail di YouTube enggak, Mak? Kalau di save detail di Bisa. YouTube. Ya. Kemudian 2 kali 3 dipangkatkan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 pangkat 3. Ya. Sekarang kalau 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. 2 pangkat min 3, misalnya contohnya nih, maka yang tanda min ditaruh di bawah. 2 min 3, terus di atasnya ditulis 1. Nah. Kemudian yang di bawah, 2 pangkat 4 per 3, itu sama dengan 2 akar ya. Di sini 3, 2 pangkat 4. Ini hasilnya. Nah. Sehingga kalau sudah mengetahui seperti itu, saya ulangi lagi. A pangkat P kali A pangkat Q. Ini dijumlahkan saja pangkatnya. Yes. Ya. A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ini hasilnya A pangkat P min Q. Kemudian A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Ya. A, B pangkat N menjadi A pangkat N, B, N. Bilangan yang berpangkat 0 sama dengan 1. Bilangan yang berpangkat negatif bisa ditulis tanpa negatif, asalkan ditaruh di bawah tanda penyebut dan pembilang. Ya. Jadi 1 A pangkat P. A pangkat N per N menjadi akar N A pangkat N. Sekarang kita coba yang aplikasinya di sini nih. Nah, aplikasinya di sini. Nah, ini lihat. Terus ya di situ ya. Nah, sekarang bagaimanakah penjelasannya? Kalau 4 itu pangkat setengah. 4 pangkat setengah. Ya. Hasilnya ini akar. Ini 2. Ini pangkatnya 4 pangkat 1. Nah, paham ya? Tapi kalau ada akar, 2-nya tidak perlu ditulis. Nah, tapi kalau tidak ingat ditulis dulu, tapi kalau sudah hafal nggak usah ditulis. Nah, ya. 4 pangkat setengah sama dengan akar 4. Nah, ini berapa sih sebenarnya? Ini menjadi akar 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Kalau sudah ada kuadrat di sini, ya, ini kan ada 2, ini 2 bisa ke depan, sehingga ditulis hanya sama dengan 2. Ya. Ini akar 2 kuadrat, 2-nya masuk ke sini, ya ke akarnya hilang, ini tinggal 2. Nah, seperti akar daripada kita lihat 100 pangkat setengah itu sama dengan akar 100. Nah, akar 100 berapa sih? Akar 10 pangkat 2. Oh ya.
10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini sama dengan 10. Nah, begini. Ya. Kita lihat. Akar pangkat setengah sama dengan 10 pangkat 2 menjadi 10. Ya. Sekarang kalau 27 pangkat sepertiga, maka akarnya di sini jadi pangkat 3. Nah, ini 27 pangkat 1. Ini satunya di sini sih. Nah, 27 itu kalau Anda lihat akar pangkat 3 ini menjadi 3 pangkat 3. Nah, kalau ini sama, ini langsung dihilangkan saja yang sekian ini. Jadi sama dengan 3. Kayak gitu loh. Paham kan ya? Kemudian 64 pangkat sepertiga. 64 pangkat sepertiga. Ini menjadi akar pangkat 3. 3-nya dinaikkan ke atas. Ini 64. 64 pangkat 1. Satunya. Ininya sini. Nah. Terus 1. Kemudian kita rubah lagi akar pangkat 3. 64 itu sama dengan berapa? 4 pangkat 3. 4 kali 4 16 kali 4 64. Ini kalau begini udah hilangkan jadi 4. Gitu ya. Yang saya sharingkan seperti itu. Ya. Kemudian kita berikutnya ke nomor 5. Nomor 5 itu 36 pangkat setengah. Maka ini menjadi besar 2. 36 pangkat 1. Kan satunya di sini, akarnya di sini. Nah, ini sama dengan akar 2 6 kuadrat. 6 kuadrat di sini. Kalau sudah seperti ini, anggap seperti ini. Nah, ini hilangkan saja. Sudah sama sih 2 jadi 6. Nah, itu. Mungkin ada yang ini untuk aplikasi saja di dalam mencerdaskan pemikiran kita di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini nih. Nah, sini. Ya. Ya. Kemudian kita teruskan. Di sini ada suatu perhitungan. A memiliki tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 80. Dikelilingi pagar dengan biaya 25.000 per meter. Disuruh menghitung berapa biaya keseluruhannya, ya kan? Kalau kita memiliki suatu tanah yang berbentuk persegi kan berarti kalau kita lihat itu merupakan suatu segi 4.
yang sisinya sama, ya. Atau paling gampang persegi ya bisa dikatakan suatu apa ya, yang keempat sisinya sama, bujur sangkar. Kayak gini. Ini 80, ya. Ini 80. Ini 80, ini 80. Berarti kan kelilingnya 1, 2, 3, 4. Berarti kan harus kali 4. Ini 4 saja, 4. Sisinya 4, ya kan? Kemudian dikalikan panjangnya 80, 80. Ya kan? 4 kali 80. Ya. Ini meter, ya. Semeternya itu sekitar 25.000 rupiah. Itu aja kan ngitungnya ya. A memiliki tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 80. Kalau keliling kan hanya menambahkan saja sisi tambah sisi. Karena sisinya ada 4, maka 4 kali 80. Kali harganya 25.000 per meternya, ya kan? Ini membuat pagar, jadi kan mungkin murah sekarang 25.000. 4 kali 80 kali 25.000. Berapa rupiah kira-kira ya? Nah, tinggal dikalikan kan? Untuk memudahkan ya gampang. Dalam arti gampang beginilah. Cari yang genap-genap saja. Jadi 25 kali 4 itu berarti sudah 100. Iya kan? 25 ini kali 4 sudah 100. 100 kali 80 berarti sekitar 8.000 ditambah 03, ya kan? Jadi di sini nih 25, kita cari yang praktis-praktis saja. 25 kali 4 100. 100 kali 80 berarti sekitar 8.000. Nah, nolnya ditambah 3, 1, 2, 3. Berarti sekitar 8 juta rupiah seluruhnya biaya yang harus ditanggung untuk pemagaran. Ya. Tapi bisa dihitung berbagai macam cara lah. Mungkin Anda bisa menghitung cara yang lain. Ya. Bisa dihitung dengan cara yang lain. Ya. Kemudian ada lagi nih. Lapangan sepak bola mini, panjangnya 10 meter, kemudian lebarnya 6 meter. Lain garisnya itu kan, lapangan sepak bola kan berarti ada suatu garis gitu ya, garis line. Nah, ini garisnya line dengan garis putih, dicap putih, habis 2 kaleng. Harganya 8.000 sekaleng. Berapa biaya per meternya? Ya kan? Berapa biaya per meternya? Ininya 6 meter, ya kan? Ininya panjangnya 10. Ini juga 6. Ini 10 kan ya, gampang nggak ya? Maksudnya ininya. Ini lapangan sepak bola mini. Jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya 10 kali 2. 2 kali 10. Ya. Terus ditambah 6. Nah, ini kelilingnya. Ya. Kelilingnya. Untuk mencari keliling supaya lebih gampang, kita langsung saja ke pembagiannya. Nih. Ya. 2
tambah 6. Nah, sama dengan set ya. Ini kelilingnya, karena minta dihitung berapa biaya per meternya. 2 kali 10 plus 6, jadi ada 2 kali 16, ada 32 ya kan, 32. Kemudian habis untuk membeli cat 2 kalem nih, tulis 2, harganya berapa? 80.000. Nah ya, dilihat ini ada sekitar 2 kali 80, 160.000. Nah iya ya, 160.000. 2 kali 80 ada 160.000. 2 kali 10 tambah 6, 10 tambah 6 dulu karena ada kurung, 16 kali 2 32. Ini sama ini ya. Kemudian apakah ini ada suatu suatu kemudahan disederhanakan? Ini berarti kan masih bisa nggak? Masih bisa digunakan penyederhanaan. Ini dicoret saja, coret 16-nya sama 32 ya kan, di atas 1, di bawah 2 ya kan, di bawah 2, ini di atas 1. Jadi ini kemudian di yang 1 dengan 2, yang 1 ini kan ada 10 dengan 2 dicoret lagi bisa nih, 10 dicoret lagi, ini 10 dengan 2 berarti ini 5. Nah, berarti berapa biaya 1 meternya? Tinggal 5.000. Nah, jadi kita lihat kepraktisan kegunaan matematika kan mempercepat sesuatu yang kita hadapi. Jadi kalau bisa dicoret-coret, kalau bisa dikalikan dengan bilangan yang pas, yang matok ya dikalikan dulu. Nanti tinggal, tapi sekarang kan ada kalkulator. Kalau kalkulator terpaksa ketinggalan di rumah, kan berarti bisa memakai perhitungan yang cepat seperti ini. Iya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ini ada coretan. Menghapusnya dulu. Ya. Sebuah kamar tidur ini berukuran 3 kali 3. Berarti kan ini kayak gini. Nah. 3 kali 3. Artinya lebarnya 3, panjangnya 3, berarti sama. Ya. Berarti bujur sangkar ya kan. Ya. 3 akan dipasang keramik yang berukuran 30 kali 30 cm. Berapa keramik yang harus dibeli? Ya. Berapa yang harus dibeli? Ini karena keramiknya pakai ukuran cm, kamarnya ukurannya pakainya meter,
maka harus disamakan terlebih dahulu meter, desi, senti. Berarti kalau 1 meter 100 senti. Berarti di sini sama dengan 300 senti. Di sini juga 300 senti. Ya. Maka bagaimana? Berapa keramik yang harus dibeli? Ya, kita kalikan dulu. Luas kamarnya berapa? 300 kali 300, ya kan? Kemudian kita akan menempatkan keramik. Keramiknya luasnya setiap satu buah 30 kali 30. Nah, ya kan? 30 kali 30. Nah, ini berapa jumlahnya? Menurut Anda, coretlah yang bisa dicoret. Jadi bisa dicoret, nggak usah dikalikan intinya. Ini 30 dengan 30, ya, 30 dengan 30, ya kan? Ini berarti 30 dengan 30 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Kemudian ini 10 kali 10 berarti ada 100. Ya. Berarti keramik yang dibutuhkan itu ada 100 buah. Jadi kalau kita beli ya sekitar 100 buah. Kalau satu dusnya sekitar 10 ya hanya 10 dus. Ya kan? Ini 100. Jadi 300, ini 39. Ya, ini kan kosong. Nah, ini dicoret. Ini coret. Berarti jumlahnya sekian. Ya. Tapi kalau misalnya nggak dicoret ya boleh. Jadi di dalam satu kamar dibutuhkan berapa keramik. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam gambar 30 ini 30 ya. 30 berarti dari sini ke sini cukup 10. Ini ke sini 10. Ini kan 30 300 ini kan 10. Berarti ini 10. Ada keramik 10 lah, 10. Ke bawahnya juga 10. 10 kali 10 100. Ya bisa menyelesaikan dengan cepat. Ya. Itu di dalam penggunaan aplikasi matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ditanya oleh orang yang tidak mengerti, ya tidak mengerti dalam arti kurang cepat di dalam berpikir, mungkin bertanya kepada Mas atau Bapak sekalian, itu kan bisa diperhitungkan, yang merupakan amal daripada kita untuk menghitungnya, ya. Jadi tuh. Kemudian kalau kita lihat ada perhitungan lagi seperti ini. Ini bisa, nah, ini ada perhitungan lagi. Kita sudah biasa bergelut di dalam suatu deret. Nah, deret, orang ke bawah.
Nah, ke bawah. Nah, ya, lihat suatu deret ya yang ada batas pemisahnya. Ada batas pemisahnya ya. Ini kita lihat di sini ya. Deret yang pertama 2, 3, 1. Ini disuruh ngisi nih 4, 5, 3, 5, 6, 4. Disuruh ngisi nih. Nah, karena disuruh mengisi ini, maka mas kalian ini harus di apa ya, dilihat dulu 2, 3, 1, 0, 4, 5, 3, 5, 6, 4 ya. Berarti kan kita harus bentuk apa ini ya, kok bisa di sini 2, 3, 1, 4, 5, 3, 5, 6, 4. Maka kita harus bisa secepat kilat di dalam membahas ini. Bisa nih, ini berapa jumlahnya, dilihat dulu. Maka dilihatnya yang ini, kalau pakai deret aritmatika ini A, ini kurang ini B, berapa suku yang kedua itu bisa. Tapi kalau tanpa deret pun bisa ya. Ini sama ini berapa ini, 5, 6, 4, 4, 5, 3 kan, berarti cukup dikurangi saja kan ya. 5, 6, 4, 4, 5, 3. Ini 1, 1, 1. Nah, berarti ini bedanya 1, 1, 1. Berarti 111. Dan ini tinggal saja ini di sini, ini ditambah atau ini dikurangi, ini ditambah juga boleh ya. Ini ditambah 111. Berarti 2, 4, 3. Ini ditulis 3, 4, 2. Gitu loh. Ya. Jadi tergantung bentuknya ya. Kalau bentuknya secara itu bisa diselesaikan dengan cepat, ya seperti ini saja. 2, 3, 1 tambah 111 berarti 3, 4, 2 ditambah 111 menjadi 4, 5, 3. Nah, itu berarti ini yang diperlukan ya enggak. Kita teruskan ke berikutnya ya. Nah, yang kedua
ada 4, 8, 0, 0, 64, 128. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ini urutannya, deretannya itu. Ya. Ini menuju ini 4 jadi 8, berarti ditambah 4. Ya. Tapi kalau di sini ini 64 2128, kalau ini kan ditambah 4, ini ditambah nggak bisa kan, maka ini dicoba saja 4 kali 8, 4 supaya ada 8 kali berapa, kali 2. Ini sama saja 64 kali berapa, nah, kali 2 ya. Ya, berarti setiap sukunya itu dikalikan 2. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. 64 kali 2 128. Gitu ya. Di atas bentuknya dengan di bawah. Tapi semuanya pakai deret. Ya. 2 3 1 3 4 2 4 5 3 5 6 4. Kali ini bentuknya beda lagi. 4 kali 2 16. 16 kali 2 ini dikalikannya, berarti tinggal menambah saja. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Yang ada tuh penyelesaiannya ini di atas dan di bawah deretnya hampir sama, tapi motif penyusunannya, formulanya berbeda. Ini nomor 3 juga berbeda lagi, ya. Berbeda lagi enggak? 3 7 15 kosong disuruh mengisi, disuruh sesuaikan dengan yang ada di sampingnya. Ya. Ini yang kadang-kadang disampaikan kepada peserta tes CPNS atau bisa tes masuk ke BUMN atau ke perusahaan-perusahaan besar. Ya. Ini digunakan untuk tes masuk, biasanya rekrutmen karyawan. Ini kadang-kadang hanya disuruh nomor 1 berapa? 1 2 3 4 5 tik, ganti nomor 2, gitu. Jadi kecepatan yang diperlukan, ya. Nanti ini 2 ketiga tek 1 2 3 4 5 tek, ganti nomor 3. 1 2 3 4 5 ganti nomor 4. 1 2 3 4 5 ganti nomor 5, dan seterusnya. Kalau begini nih biasanya diselesaikan nggak ada 1/4 jam, yang 10. Tetapi antara formula 1 dan yang kedua kan beda-beda. Ini juga beda-beda lagi, ya kan? 3 7 15. Ini 127 255. Ini bagaimana nih formulanya? Kok 3 menjadi 7, 7 menjadi 14. Kuncinya di sini kan ya. 3 jadi 7. Berarti dikalikan 2 ditambah 1, ya. 2 kali 3 ditambah 1 jadi 7. Iya ya. 3 kali 2 tambah 1 jadi 7. Kemudian ini 7 sama
dikalikan 2 tambah 1 jadi 15. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Nah, berikutnya berarti kalau 15 kali 2 ditambah 1. 15 kali 2 30. 30 tambah 1 31. Ini 31. 31. Ya kan? Kemudian 31 diteruskan ke sini. Berarti 31 kali 2. Ya, 31 kali 2 6 62. 62 tambah 1 6 63. Ah, sip. Ya kan? Ini kali ini ke sini. Ini kali ini nih. Ya. 63 kali 2 126 tambah 1 127. 127 kali 2 254 tambah 1 255. Ya. Ini di dalam sininya nih. Nah, 255. Ambil itu. Itu yang nomor 3. Nah, nomor 4 juga beda lagi, ya kan? 1 kemudian 2, kemudian 1 2 3 0 0 13 21 34. Ya. Kita lihat di sini ya. 1 2 3 0 0 13 21 34. Ya. Itu bagaimana caranya? Kalau kita lihat sini berapa? Belum ada angkanya. Kalau di sini, nah 13 tambah 21 34. Ini berarti ditambah nih, tambah suku di depannya ditambah suku berikutnya menimbulkan suku yang berikutnya lagi. Ini juga di sini ya sama. 1 ini ditambah jadi 2. Iya kan? Ya. Ini 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 1 jadi 2. Ya. Ya kan? Kemudian ini yang ini 1 tambah 2. Nih 1 tambah 2 jadi 3. Iya ya. Nah ini dijumlah lagi nih. Nah, 2 tambah 3 jadi 5. Benar nggak? 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian ini tambah lagi. Ini tambah. 3 tambah 5 jadi 8. Nah. Ya kan? Kemudian 5 tambah 8 jadi 13. 13 8 tambah 13 21. 13 tambah 21 34. Bentuknya beda lagi kan ya? Itu dalam perbedaannya itu. Kelihatannya memang mudah, tapi untuk mencari penyelesaiannya bagaimana yang paling baik gitu. Yang paling baik.
Jadi 1 tambah 1 formulanya beda lagi untuk menyelesaikan mencari itu. Mencari apa ya? Mencari suku berikutnya. Kemudian nomor 5. Nomor 5 juga beda lagi. Ya. Bedanya di mana itu? Tidak ada batas pemisahnya. Ya. 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Dan nanti kita golong-golongkan. Kalau tidak bisa 1 baris ya 2 baris. 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Kan susah ya, agak sulit itu. 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Ya kan? 14, berapa itu? 14, 10. Ya. Kita lihat di sini. Kita cari 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Ini disuruh ngisi sini. Ya kan? Disuruh mengisi yang sebelah depan. Ya. Kita lihat di sini. Ada bilangan yang bagus. Bagus dalam arti bisa digolongkan ya. 6 ya. 2 sama 6. Ini berarti ditambah 4 ya. 6 ditambah 4 10. 10 tambah 4 14. Iya ya. Iya kan? 2 tambah 4. 2 tambah 4 menjadi 6. 6 tambah 4 jadi 10. 10 tambah 4 jadi 14. Iya kan? Oh ya, minum dulu. Oke. Aduh. Ya. Sekarang ada bilangan yang lain. 5 dengan 7. Jalan mana sih? Iya mau dipromosikan apa? Ya tadi ya. Berarti untuk promosi ya. Yang mau beres jangan serang lagi. Kan dipromosi dulu ya. Tapi papa enak. Jalan mana salah. Iya, itu sama dia. Memang dipromosi ya. Berarti tadi ya. Ya berarti dia orang sana. Tutup habis. Iya orang ada. Hah? Harusnya itu juga. Itu juga ketahuan kayaknya Rocky. Memang kalau itu pakai pulsa sendiri sih. Kalau satu sana kan
Apa nih? Jadi berhenti saja ya. Ya gimana? Oh, yang kanan jadi promosi. Kalau belum itu